Di video kali ini gue mau sharing sedikit pengalaman yang mungkin masih banyak yang kepo ya para pengguna kamera mirrorless di luar sana, terutama kamera mirrorless Sony. Gue pengen sharing pengalaman pakai kamera mirrorless full frame Sony dipasangkan dengan lensa APS-C-nya. Kira-kira kayak gimana? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel LSM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini, kayak yang tadi udah gue jelasin, gue pengen sharing aja sedikit tentang pengalaman pakai lensa APS-C Sony untuk dipasangkan ke bodi kamera mirrorless full frame mereka. Dan ini adalah pembahasan yang mungkin beberapa calon Sony user atau mungkin ya Sony user yang sekarang mungkin masih pakai APS-C gitu kan. Ini gue rasa informasi yang banyak orang masih kepo gitu, dan gue rasa apa yang gue share di sini mungkin bisa membantu beberapa orang. Dan ya, jadi perlu teman-teman ketahui kalau Sony itu dari dulu mereka udah punya satu fitur yang cukup kuat. Itu adalah one mount system. Dimana fitur kamera mirrorless Sony Alpha, terutama Sony Alpha mirrorless, mereka menggunakan satu mounting yang sama yang disebut dengan Sony E-mount. Dimana kita mau pakai kamera mirrorless full frame-nya dia pakai E-mount, kita mau pakai kamera mirrorless APS-C-nya di sini juga ada, dia juga pakai E-mount, dan kita bisa tuker-tukerin lensanya gitu ya. Dan ini adalah fitur yang menurut gue sangat brilian dari dulu gitu, karena kita bisa lihat belakangan brand-brand berbeda pun itu melakukan hal yang sama. Kayak kita bisa lihat Nikon begitu masuk ke mirrorless, dia menggunakan Nikon Z untuk mountingnya, Z mount, dan itu dia melakukan hal yang sama juga, itu dipakai di mirrorless full frame-nya, begitu juga di mirrorless APS-C-nya. Walaupun ya bisa kita bahas lebih mendalam sih, kalau si Z mount itu dia mulut mountingnya agak lebih gede sehingga ada fitur ekstra yang bisa didapatkan dari situ, tapi paling nggak ide awalnya itu dari Sony gitu. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Canon belakangan ini, dimana mereka baru aja mengumumkan RF mount yang sebelumnya untuk full frame, itu sekarang ada RF mount untuk APS-C juga gitu. RF mount system untuk kamera APS-C, kemarin itu ada R7 dan juga R10. Dan ya kita bisa lihat mereka mengambil langkah yang sama, dan gue tidak mengkritik dua brand yang berbeda tadi ya, itu adalah langkah yang tepat gitu untuk mengikuti apa yang Sony lakukan di sini, karena sangat-sangat useful gitu ya, sangat praktikal untuk memudahkan kita para usernya. Memudahkan dari segi apa? Biasanya ini akan memudahkan kita untuk investasi gear jangka panjang. Mungkin gue kasih contoh yang real aja. Di sini kalian bisa lihat kita ada A6400 dan juga A74. Dan A6400 ini udah lama banget kita pakai. Dia adalah salah satu kamera utama kita juga dulu, sebelum sekarang kita udah mostly syutingnya pakai Fuji gitu kan. Tapi dia adalah kamera yang kita juga suka banget gitu. Dulu kita suka banget buat produksi bagus, dan kita waktu itu invest satu lensa, yaitu adalah lensa ini, Sigma 16mm f1.4, dan gue suka banget dengan gambar yang dihasilkan oleh lensa ini. Cuman sekarang kalau kita berbicara soal investasi jangka panjang, gue beli ini juga udah lama banget ya buat nambahin si A6400 ini, dan surprisingly lensa ini masih sangat kepake ketika gue saat ini udah beli kamera full frame Sony A74. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan mounting yang sama, Sony E-mount gitu. Dan itu memudahkan kita sebagai user. Teman-teman mungkin banyak yang pengguna APS-C Sony, ya kalian nggak perlu ragu untuk beli lensa-lensa APS-C Sony gitu. Nggak usah mikir-mikir, aduh nanti sayang banget nih duitnya gue pengen naikin ke full frame. Mungkin biar sekalian aja duitnya, budgetnya dipakai buat beli kamera full frame, lensa full frame, dan lain sebagainya. Di sini udah nggak perlu terlalu mikirin ke sana, karena ya dia bisa ganti-gantian gitu. Dia menggunakan mulut mounting yang sama, Sony E-mount kayak gitu. Sehingga di sini lensa ini masih sangat berguna di Sony A74. Emang kalau kita berbicara soal prakteknya sendiri, di sini gue sambil praktekin ya. Ini lensa, ini dua-duanya lensa Sigma sebenarnya yang kita bahas. Ini lensa Sigma full frame-nya gue copot dulu, kita pindahin. Ini pakai lensa Sigma APS-C Sony-nya. Dan memang kalau kita berbicara soal hal teknis, otomatis image circle yang dikeluarkan oleh lensa APS-C ini, dia tidak mengcover keseluruhan bidang sensornya, surface sensornya. Jadi ada bidang sensor yang tersia-siakan ketika kita menggunakan lensa APS-C. Dan ya biar proper, kita harus aktifin juga mode APS-C, di mana ya
bagian sensor yang dipakai oleh si kamera itu hanya seukuran APS-C-nya aja gitu. Jadi ya balik lagi, ada bidang yang tersia-siakan. Tapi so far, bidang yang tersia-siakan tersebut itu adalah satu-satunya kekurangan yang gua rasakan. Tapi gini, kadang balik lagi ke perspektif juga, karena perspektif paling nggak kalau dari gua pribadi, ketika gua syuting pakai lensa APS-C ini, walaupun ke body full frame, memang ada sensor yang mungkin tersia-siakan gitu kan, tapi ya perspektif gue adalah gue mendapatkan gambar yang gue inginkan dengan lensa yang gue udah tahu juga karakter gambarnya kayak gimana. Menurut gue fine-fine aja gitu. Jadi hal yang oke-oke aja. Walaupun ya balik lagi preferensi kalian juga, tapi gue di situ sama sekali bukan sebuah isu gitu. Jadi ya balik lagi kita perspektifnya mau melihatnya seperti apa. Tadi kita udah berbicara soal investasi gitu kan, investasi gear, di mana lensa ini ternyata masih kepake banget. Tapi story-nya sebenarnya cukup menarik di ST Media paling nggak. Karena gini, kemarin itu kita ngambil Sony A74 ini memang tujuannya kita pengen review lensa-lensa untuk kamera mirrorless Sony gitu ya. Terutama kita dulu itu nggak bisa bahas lensa-lensa mirrorless Sony full frame. Dan sekarang kita udah ngambil dan ini cocok juga gitu. Maksudnya ya kita buat APS-C bisa bahas juga, untuk full frame bisa bahas juga. Cuman waktu itu emang kita ngambil di Fokus Nusantara. By the way, kalau kalian kepo, linknya ada di deskripsi. Mungkin kalau kalian mau lewat link kita. Dan gue itu nggak beli lensanya waktu itu. Karena budget juga, ya kita di ST Media itu kan pakai budget kantor. Terus ada ya beberapa hal yang perlu kita invest juga di luar kamera. Dan gue tidak beli lensa waktu itu, cukup body only ini aja. Cuman saat itu ya gue sambil ngomong juga sama Sigma, gue minta buat pinjem 2870 f2.8 konstannya. Ini juga keren banget, ada reviewnya kalau kalian kepo. Tapi ya untungan Sigma agree gitu, nggak masalah. Nih buktinya lensanya juga udah ada di sini. Tapi ya ini lensa Sigma yang kita pakai dipinjemin sama Sigma Indonesia. Cuman waktu itu kita nunggu lensa ini ya agak lama gitu. Kita harus nunggu dulu, ini bodinya udah ada, dan kita waktu itu baru kepikiran juga, menarik juga ya sistem one mount system ini. Karena kita punya lensa APS-C Sony, dan waktu itu gue pakein. Dan seingat gue waktu itu kita pakai buat syuting talk aja. Tidak ada isu sama sekali gitu. Jadi oke, gambarnya pun gue suka. Karena dari awal gue udah suka dengan gambar lensa ini. 16mm f1.4-nya APS-C-nya Sigma gitu ya. Jadi dia ini buat Sony, tapi ada juga buat Fujifilm. Mungkin kalian bisa keracunan, kita ada reviewnya juga. Tapi itu, gue suka banget dengan gambarnya. Tajam juga, tetap videonya 4K, proper. Dan gue langsung kepikiran, ini adalah perspektif yang menarik gitu untuk para pengguna Sony saat itu. Saat ini juga gitu ya. Cuman kan sekarang ya ada Nikon juga, ada RF mount juga. Tapi paling nggak untuk saat ini memang Sony lebih banyak juga pilihannya gitu ya, lebih mateng dengan third party-nya. Kayak di sini aja kita contohnya pakai Sigma. Tapi yang jelas ya gambarnya gue suka gitu, dan ini jadi sesuatu yang menurut gue cukup menarik. Nah, yang pengen gue sharing adalah gimana sih kesan gue ketika udah pakai lensa APS-C dipasang ke body kamera full frame, nggak ada isu sama sekali gitu. Overall sangat-sangat oke, sangat-sangat bagus karena autofocus berjalan dengan lancar, ketajaman ya nggak ngaruh juga gitu kan. Mungkin ini nanti gue akan bahas gitu ya soal sensor juga, nanti agak sedikit teknis di situ. Tapi ya paling nggak di sini first impression gue pasangin ke A74, autofocus berjalan dengan baik, gambar cakep, gue suka, gambar tetap tajam, dan tidak ada isu apapun. Bahkan sebenarnya di lensa Sigma ini di body kameranya itu ada opsi kita kalau mau mode APS-C itu bisa on, bisa off, dan bisa auto. Gue set auto, gue pasangin lensa Sigma ini dan dia otomatis menggunakan mode APS-C. Jadi nggak ada vignetting di gambarnya langsung. Dan itu menunjukkan kalau nggak ada isu sama sekali. Si body kamera pun paham kalau gue lagi pasang lensa APS-C gitu. Walaupun ini lensa third party juga gitu. Cuman ya mungkin dia resmi juga third party-nya, mountingnya authorized gitu kan, bukan apa namanya reverse engineering. Jadi ya tidak ada isu sama sekali. Dan gue suka banget. Dan sampai sekarang itu walaupun kita ada lensa ini ya 2870 f2.8 konstan, tapi sampai sekarang kita masih sering pakai si Sigma ini
gitu. Masih sering pakai, salah satunya kemarin kita ada develop channel baru juga untuk otomotif. Kalian bisa cek gitu ya, channel Sotoy Motif. Dan di situ kita pasangin rigging si Sony A74 ini dengan lensa Sigma APS-C ini 16mm f1.4 dan menghasilkan gambar yang cukup appealing gitu. Gua suka. Di perspektif yang berbeda, Sony itu kemarin juga belum lama ngeluncurin beberapa lensa APS-C yang cukup compact gitu ya. Ada 3 kalau nggak salah. Dan ya lensa-lensa tersebut bisa dipakai juga, lensa compact tersebut bisa dipakai juga. Walaupun mungkin jadi kurang compact dengan full frame, tapi ya balik lagi, tetap kita memangkas beberapa dimensi lah ya gitu, atau memangkas beberapa beratnya juga dengan menggunakan lensa-lensa compact tersebut walaupun pakai kamera full frame. Dan lensa-lensa yang baru diluncurin tersebut sama si Sony itu juga lensa-lensa yang menarik gitu, sehingga bisa juga kita jadiin setup utama kita, pasangin ke sini dan menghasilkan gambar yang bagus dengan setup yang cukup compact. Nah, itu salah satu penggunaannya aja gitu. Tapi sebenarnya yang pengen gue sharing di sini intinya adalah sama sekali nggak ada masalah ketika kita pasangin lensa APS-C-nya Sony ke kamera full frame Sony. Bener-bener seamless banget, dan gue berharap Canon dan Nikon juga memiliki maksudnya mereka melakukan hal yang sama gitu. Experience yang diberikan sama, bener-bener seamless banget. Jadi intinya sih gue sangat merekomendasikan kalau kalian mungkin sekarang pakai kamera Sony APS-C, silahkan mau nambah lensa yang kalian suka gitu. Mungkin kalian ada plan pakai full frame ke depannya, silahkan nambah lensa aja dulu di APS-C kalian. Nggak usah ragu karena lensa tersebut nggak perlu dibuang ketika kalian pindah ke full frame, bisa dipakai lagi gitu kan. Dan kalian pun yang mungkin pakai full frame, tertarik dengan beberapa lensa-lensa APS-C dari segi kualitasnya, compactnya, dan lain sebagainya, silahkan ambil juga, nggak ada masalah gitu ya, karena berjalan dengan sangat baik gitu di kamera full frame-nya Sony gitu. Jadi itu yang pengen gue kasih tahu ke kalian, experience-nya sangat-sangat seamless. Cuman memang ada hal teknis yang perlu diperhatikan. Di sini kan gue pakai, ini sedikit note tambahan aja ya. Di sini kan gue pakai Sony A74. Dia punya megapiksel cukup tinggi di kelasnya gitu ya. Dia pakai sensor 33 megapiksel, dan ketika masuk ke mode APS-C dia masih memiliki piksel yang cukup untuk menghasilkan gambar yang tajam dan menghasilkan video 4K. Makanya ya gue pakai lensa 16mm-nya APS-C ini, itu gue syuting talk aja tetap videonya 4K bagus. Cuman hal tersebut tidak bisa kalian lakukan di Sony A7S dan A7S Mark III lah ya untuk utamanya. Kamera yang secara signifikan lebih mahal dari si A74 ini. Cuman ya ada hal teknis yang tidak bisa kita hindarkan karena si A7S Mark III itu dia menggunakan megapiksel yang cukup rendah, dimana ya biar pixel ukuran per pixelnya dia lebih gede gitu kan, menerima low light lebih baik. Tapi ketika kita menggunakan mode APS-C di kamera tersebut, sayangnya videonya tidak bisa 4K. Karena ya pixel yang dipakai kepotong gitu, megapiksel yang dipakai kepotong, dan dia tidak cukup untuk menciptakan video 4K. Jadi itu sedikit note aja, sedikit hal teknis yang mungkin perlu kalian perhatikan juga. Karena gue yakin banyak juga konten creator yang pakai A7S3 kayak gitu. Tapi untuk apa yang gue rasakan di A74 menggunakan lensa APS-C Sony, semua berjalan dengan lancar kayak gitu. Jadi itu aja sedikit sharing gue buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian, bisa memperkuat keputusan kalian juga soal nambah gear atau enggak pada gear-gear tertentu. Dan ya itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.